sahabat trader, jumpa lagi. Kali ini kita akan belajar dengan satu topik, mengapa trading menggunakan robot. Nah, di sini bagi seorang trader pemula, maka akan bertanya gitu, apakah saya harus trading secara manual atau menggunakan trading secara otomatis? Ya, tentunya menggunakan robot. Nah, tentu di sini ada alasannya. Ya, di sini saya sudah mendata ada 6 alasan yang memang mendasari ya. Seperti saya juga waktu pertama kali belajar trading ya tentu secara manual ya. Setelah saya menjalankan trading secara manual, ya ternyata banyak sekali kendala ya, khususnya dalam hal konsistensi. Di sini kita sudah capek-capek menciptakan atau menyusun sebuah planning trading plan ya. Tapi itulah faktor daripada emosional kita ya, itu nggak bisa nggak bisa dimatangkan ya. Kita sudah banyak belajar, tetap saja. Kenapa? Karena uang ya berhubungan langsung dengan suatu nilai yang memang memiliki sebuah manfaat. Artinya bukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka karena manfaat itulah emosi kita akan terpancing. Karena dengan uang kita bisa membeli sesuatu yang kita butuhkan ya, bahkan kita bisa menabung. Nah, tiba-tiba mengalami sebuah kerugian, tentu adanya efek psikologi akan bahkan mengambil alih bermanuver, artinya mengambil sebuah tindakan ya secara emosional. Akhirnya di sini ada 6 alasan mengapa tadi menggunakan robot. Yang satu ya, tentunya untuk memudahkan trading bagi pemula, untuk pembelajaran bagaimana cara menganalisa tren dan membuka order. Nah, di sini tentu kita akan belajar kenapa robot mengambil posisi sell ya, kenapa mengambil posisi buy, apa itu scalping, kenapa dia bisa ada cut loss, cut profit ya. Minimal kita belajar dulu. Jadi kita minimal punya sebuah mentoring ya, contoh yang kita lihat. Jadi kita bisa dikatakan ya punya contoh sampling ya, kita untuk belajar trading ya menggunakan robot saja. Oh, ternyata kalau robot begini cara strategi scalping, oh begini kendalanya ya. Kendalanya brokernya harus low spread ya. Karena memang target profitnya hanya 3 pip. Bayangkan, sedangkan spread lain hanya 30 poin atau 3 pip ya. 1 pip sedangkan 10 poin. Nah, bagaimana bisa mengambil keuntungan ya? Karena spreadnya sendiri sudah cukup besar. Nah, maka dalam hal scalping kita bisa memahami kendalanya di mana, batasannya di mana, sehingga nggak bisa banyak berbagai broker ya. Jadi nggak usah kaget kalau sebuah strategi scalping mencari broker yang low spread ya. Bahkan ada broker tertentu saja yang bisa ditradingkan ya. Minimal kita belajar dulu deh. Bagi seorang pemula nggak usah langsung ke akun real ya. Ke akun demo dulu menggunakan robot trading. Nanti kita akan terangkan bagaimana cara dapat robot tradingnya. Mengapa dulu ya? Untuk memudahkan trading bagi pemula ya. Untuk pembelajaran ya. Bagaimana cara menganalisa, cara buka order, apa itu lot. Oh, jadi tahu ya jadinya. Jadi tahu lotnya seperti apa. Oh, kalau lotnya cara ngitung lot itu bagaimana ya. Kalau kita punya $10.000, 1% itu berapa ya kan? 1/100 kali balance dibagi 1000 itulah lotnya. Atau kita mau bikin 10% ya. 10/100 dikali balance dibagi 1000 itulah lotnya. Kita bisa mengatur risknya, minimal kita dapat belajar oh cara menemukan stop loss begini ya. Bagi seorang pemula, cara menghitung lot pun nggak tahu bagaimana berapa persen sebenarnya dari uang yang kita apa. Nah, secara umumnya ya trading itu 3-5% per satu order ya, seperti itu ya. Satu ya, untuk pembelajaran, memudahkan bagi pemula untuk belajar. Yang kedua, untuk membiasakan trading menggunakan rule yang jelas dan konsisten agar tidak dicampur adukan dengan faktor emosional dan psikologis. Jadi gini, itu dia apa yang sudah kita rencanakan ya. Nanti saya hanya satu posisi saja ya, pakai stop lossnya 50 misalnya, take profitnya 30 ya, atau dibaliklah ya. Stop lossnya 30, take profitnya misalnya 50 ya. Itu sudah ada dalam plannya, tapi dalam prakteknya nanti ketika sahabat trader terkena stop loss, di situ akan merasakan sesuatu yang aduh sayang banget, eman sekali gitu ya. Itu uang kalau saya belanjakan, saya jajankan lumayan gitu uang segitu. Kenapa kena stop loss? Akhirnya nggak pakai stop loss trading akhirnya ya. Itu dulu deh. Ya. Udah begitu, udah akhirnya pakai stop loss, akhirnya berhasil menang. Nah, akhirnya sering-seringnya nggak pakai stop loss, tambah posisi, tahan posisi. Nah, disitulah kita di sini belajar nanti melihat bagaimana jika sebuah robot ataupun manual, ya nggak pakai standar rules yang jelas, ada rulesnya, namun beresiko. Jadi masing-masing rule punya resikonya masing-masing ya. Jadi kita di sini juga akan membiasakan, ya sudah, kita akan pahami
rules strateginya apa, ada satu robot dan kita percayakan. Yang penting kita pahami dulu rulesnya, ya. Jadi kita bisa menghitung, menggambarkan, oh ini pola appraising, ya. Robot yang nahan-nahan posisi, ya. Harga lagi turun dia buy, ketika naik close semuanya. Iya, kalau kondisi lagi bagus, lagi bolak-balik, kalau lagi trending, pada tahun 2014, 3 bulan orang nahan posisi, akhirnya ujung-ujungnya loss juga, ya. Artinya rules yang sejak awal tidak dapat tidak dapat dipertahankan, ya. Akhirnya berantakan juga. Dan sehingga dengan adanya robot, kita sudah tahu nih robot ini menggunakan rule scalping, rule hedging, rule averaging, lalu rule trending. Konsisten, jangan dicampur. Kalau sudah scalping aja. Jangan dicampur, udah scalping, averaging. Nah sayang sekali gitu kan. Udah targetnya kecil tapi resikonya besar, ya. Pahami rulesnya agar kita lebih bisa trading secara konsisten, ya. Rulesnya jelas itu. Yang ketiga, untuk dapat trading sepanjang waktu selama 24 jam sehari dan 5 hari sepanjang minggu tanpa perlu monitoring harga maupun order, semua di manage oleh robot, ya. Jadi gini, ya kita kan trading itu kadang jam-jam tertentu, ya, masing-masing strategi punya kelemahan dan kelebihan. Misalnya chart pattern, ya, sebuah chart pattern nggak semuanya berhasil, maka jangan salah, ada banyak sekali chart pattern gitu loh. Ada jam-jamnya, jangan terpengaruh satu chart pattern yang sakti, tidak. Saya punya statistiknya bahwa chart pattern ini efektif, ya, sampai 60% berhasil, 40%-nya gagal. Ada lagi yang parah. 30% gagal, 30% berhasil, 70%-nya gagal. Jadi bisa katakan ada lagi parah lagi, 80% gagal. Jadi memang dalam trading itu ada jam-jamnya, tergantung strateginya apa. Kayak chart pattern yang memang cukup efektif bagi saya sih ya di antara jam 6 sore, ya. Head and shoulder itu cukup efektif bagi saya dalam jam 6 sore. Tapi jam yang lain-lainnya bisa nggak dipesal dia, ya. Karena itulah sebuah pola di mana memang akan terjadi sebuah peralihan sesi market dan terjadinya ada head and shoulder. Nah, di situ bisa ada kemungkinan terjadi reversal yang kuat, ya. Itu pun jam-jamnya tertentu, ya. Nah, dengan adanya robot, waktu kita sedang kerja, sedang tidur, robot akan monitoring, robot akan mengeksekusi sehingga momen yang seharusnya tereksekusi oleh robot. Nah, kadang kita punya rule trading karena memang sebenarnya rule itu tereksekusi di jam 2 pagi. Namun karena kita tidak bisa bangun, ya, kita sedang tidur, jam 8 pagi dieksekusi, padahal trennya sudah selesai, akhirnya dipaksakan. Dengan adanya robot, kita bisa memastikan bahwa strategi itu dapat berjalan sesuai dengan sepanjang waktu, ya. Artinya memang tidak ada dipaksakan, memang sudah ditemukan trennya, ya disitulah ditradingkan, ya. Yang keempat, untuk membatasi resiko secara pasti menggunakan stop loss maupun cut loss jika order merugi dan menunggu di momen berikutnya. Jadi gini, adanya robot nggak pakai emosi. Jadi ketika dia udah kena stop loss, ya kena stop loss, ya. Kalau manual kadang ada stop loss digeser-geser lagi. Aduh, mau kena nih, sayang nih, kan. Geser lagi, atau dihapus lagi, bikin lagi, geser-geser, ditarik lagi. Karena stop loss itu ada objek lain, kan. Digeser-geser, tarik lagi. Aduh, sayang nih, sayang. Akhirnya apa? Geser. Semakin jauh stop lossnya kena juga pas bangun. Akhirnya emosi kita berantakan. Nah, dengan adanya robot kita lebih konsisten. Ya udah pakai stop loss kena. Ya, memang sudah ada, kenapa pakai stop loss sudah ada aturannya. Cut loss menggunakan signal, misalnya ada berlawanan, sudah buy, ada berlawanan, kita cut loss atau cut profit, ya, atau cut switch, ya, terserah. Artinya kita bisa membatasi resiko. Nah, kalau manual ini benar-benar, ya, karena manusia secara psikologis dia nggak mau rugi, maka dia bisa nahan rugi, ya. Dia tahan, udah akhirnya hancur, ya. Artinya seperti itu, kita bisa membatasi resiko dengan robot tentunya, ya. Dengan robot, ya, tentunya robot yang memang, robot pun masing-masing punya strategi yang berbeda-beda, jadi jangan salahkan robotnya. Robotnya pakai strategi apa, ya kan? Polanya seperti apa? Apa kondisi cut loss-nya? Ada nggak kondisi cut loss? Ada robot yang nggak ada kondisi cut loss-nya juga, ada. Banyak bahkan, ya. Dia nggak ada kondisi cut loss. Ya, cut profit adanya. Nggak ada stop loss, nggak ada cut profit, cut loss nggak ada, adanya cut profit. Profit berapa? 1%. Jadi dia nahan. Ketika profit 1%, cut profit, ya kan? Ngeri, ya, untuk dapat 1% bisa menjaminkan sampai 80% marginnya, itu ngeri benar sebenarnya. Nah, tergantung robotnya juga. Namun robot akan mengeksekusi sesuai dengan rules yang diterapkan, ya. Seperti itu. Yang berikutnya, untuk membentuk trading system yang dapat memberikan profit mandiri dan konsisten tanpa perlu tergantung pihak lain atau program MLM dengan menitipkan dana tradingnya. Nah, jadi gini, robot pun teman-teman, ya, robot itu mengeksekusi apa yang disetting, ya. Jadi preset, ya, settingan itu menentukan, kayak seperti master trader, range scalper, dan juga starting effect. Settingannya bisa dirubah. Nah, robot mengeksekusi settingan di input parameternya.
ya. Parameternya pakai stop loss enggak ya akan dieksekusi. Kalau pakai parameternya stop lossnya 25 pip ya robot akan menempatkan stop loss 25 pip. Nggak mungkin tanpa stop loss. Ya, kalau tanpa stop loss bikin 0 artinya nggak pakai stop loss. Jadi robot mengeksekusi apa yang diinput parameternya. Makanya trading system ini sangat penting. Nah, bagi teman-teman yang sudah memahami bahwa saya akan membentuk sebuah trading system scalping ya. Misalnya menggunakan data scalper dengan trading system yang dengan metode scalping sudah dilakukan, sudah memberikan suatu profit, ya tentu akan memudahkan memiliki sistem sendiri. Nggak perlu lagi deh nebeng-nebeng ya kan, multi level marketing. Hari gini masih multi level marketing, itu udah kayak zaman tahun berapa gitu. Ya udah, sebenarnya trader itu seorang yang memang sudah mandiri ya, memahami sebuah sistem. Teman-teman nggak harus jadi seorang ahli, seorang pakar, tidak. Setidaknya pahamin jenis robotnya apa. Pelajari cara karakter tradingnya. Oh ini scalpingan, oh ini hedging, oh ini averaging, oh ini trending, oh ini cut switching misalnya. Pahami dulu. Nah, mana yang masing-masing punya karakter. Kalau averaging, butuh modal yang gede-gede ya kan. Bahkan pakai akun sen akhirnya kan. Scalping. Nah, dengan adanya pemahaman dan praktek sehari-hari akhirnya membantu suatu trading system. Saya sudah punya trading system scalping yang bagus. Nah, terbentuk sih apa? Bisa profit mandiri ya, nggak perlu lagi harus multi level lah, nggak jelas, brokernya juga abal-abal ya. Tinggal nunggu waktu mengalami sebuah fraud ya, artinya sebuah penipuan di situ. Karena tidak ada regulasi. Oke, yang keenam, nah ini dia. Pak, lalu dari mana robotnya? Oke, yang keenam, mengapa trading menggunakan robot? Ya sudah banyak ya, banyak tersedia di berbagai robot trading. Dari yang gratisan di forum-forum maupun di Codebase MK5. Maupun yang berbayar seperti robot trend scalper, Euroweb, Master Trader, dan Starium. Nah, langsung saja teman-teman ke platformnya. Nah seperti ini ya. Nah ini ada robot trading nih di akun real ya. Akun saya sudah real. Ini robot trading. Nah posisinya saya pasifkan dulu. Nah contoh robot trading seperti ini. Nah ini dia. Ini adalah robot Master Trader ya. Oke, Master Trader. Nah ini yang saya bilang input parameter teman-teman. Ini ya, kalau kita lihat misalnya EURUSD. Ini dulu coba. EURUSD M5 Master Trader ya. Nah tarik aja. Nah ini dia. Ini dia. Ini input parameter ya. Kalau teman-teman tanpa stop loss ya tinggal bikin aja tanpa stop loss ya. Misalnya 0 ya. Sorry. 0. Nah, kayak gini ya. Ya maka robot akan mengeksekusi parameternya. Jadi bisa katakan jangan salahkan robotnya sebenarnya ya. Jadi parameter ini settingan. Nah settingan ini banyak bisa dirubah-rubah. Bagi money manajemennya bisa dirubah, yaitu ada fix ya. Ada balance, ada martingale, ada fix ratio, ada dynamic, ada money ya. Di sini ada bisa rubah-rubah ya. Ada 6 ya. 1 fix dinamis, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 mode money management. Jadi kita bisa ngatur mau yang saya mau yang fix. Artinya lotnya nggak usah berubah-ubah, bisa ya. Mau yang pola balance juga ada, yang mau pola martingale juga ada, fix ratio juga ada, dynamic ya, defaultnya dynamic ya. Misalnya di dalam input parameter di sini teman-teman ingin trading banyak order misalnya. Nah di sini ada namanya allow duplicate trade. Defaultnya false, artinya tidak diizinkan adanya banyak order, duplikasi order. Nah ketika diperintahkan true, artinya robot akan melakukan duplikasi order. Ya, boleh memberikan duplikasi order. Nah berikutnya duplicate to direction. Kalau false artinya gini, oke, duplikasinya banyak order satu arah atau dua arah. Ada hanya buy saja atau sell saja, artinya gini, nggak boleh dicampur ya. Misalnya kalau sudah buy, ada order lagi signal sell ya, dia nggak ambil order sell ya. Dia akan nunggu lagi signal buy. Jadi artinya buy atau buy ke bawah, buy seperti itu. Satu arah ya. Duplicate to direction false. Artinya tidak boleh ada duplikat dua arah. Kalau true maka dia bisa buy dan sell ya, bisa ada dua arah. Nah, dia bisa diatur duplicate trade levelnya. Nah, boleh ada dua order berikutnya ya. Di level berapa ya? Kalau kurang lebih 25 pip ya. Dan juga bisa dibatasin jumlah duplikatnya. Ya tergantung. Jadi robot akan misalnya 6 ya duplikasi ordernya, maka akan ada 6 orderan ya akan terbuka. Jadi memang robot itu tergantung settingannya ya. Seperti ini settingan yang saya lihat nih dia. Ya, Master Trader stop lossnya 30, take profitnya 130 dinamik ya. Ini dia. Nah, ini kita bisa naikkan ya, kita bisa naikkan risknya. Oh, misalnya saya ingin ingin target yang lebih besar misalnya ya. Saya ingin target yang lebih besar ya, sudah naikkan saja risknya ya. Bisa kita naikkan misalnya 30 jadi 30 ya risknya. Nah, ini maksimum 50 misalnya.
Ya, otomatis ya lebih besar ya, 10 kali lipat, jadi bisa 20.000 di sini ya. Apa namanya? Bisa lebih besar di sini ya, kurang lebih jadi 60.000 nih kalau kita tes ya. Ya tergantung, jadi memang robotnya tergantung settingan yang disettingkan. Jadi kalau kita ingin apa namanya, ingin memberikan sebuah target ya yang lebih besar, ya money manajemennya digedein ya. Tergantung juga strateginya. Kalau lotnya gede, ya ini kan kalau di bagian trading di bagian money management, min risk persennya 30, artinya 30% risk. 30 per 100 dikali balance dibagi 1000 itulah lot. Maka akan ciptakan sebuah lot dengan resiko 30%. Namun ya tentu target profitnya lebih besar ya. Nah karena ada stop loss ya kita masih nggak terlalu khawatir sebenarnya adanya ya ini mengalami kerugian juga ya. Karena pakai stop loss, karena kita nggak bisa trading selalu untung, nggak bisa ya. Ada untungnya, ada saat untung, ada saat rugi, ya, ada saat recovernya juga, rugi lagi, ya, ini rugi lagi bahkan, ya, bahkan rugi lagi, gitu loh. Nah, di sinilah tetap ada tergantung settingannya. Kita bisa rubah-rubah settingan-settingan lainnya sebenarnya di sini. Ya. Kita biarkan saya dulu, ya. Karena tergantung nanti settingan di sini juga ada ya di bagian, nah indikatornya menggunakan indikator apa, ya, trailingnya juga ada indikatornya ini. Racing pip settingannya di sini nih ya. Kalau kita lihat racing pipnya ini dia ya. Nah ini bisa dirubah, jam ini bisa dirubah. Oh ini jam 1 ya. Nah kita coba rubah ya. Kan kita rubah coba jam misalnya jam 5 nih ya. Teman-teman ingin lihat bagaimana perubahannya ya. Coba jam misalnya jam 15 lah ya. Jam 15 mulainya. Ini GMT 4 ya. Berarti kalau di sini jam 19 ya. Oke, kita mulai trading jam 15 GMT 4, berarti jam 7 malam ya. Efeknya ada nggak? Ada perubahannya ya. Kalau tadi kan jatuh ya, sekarang coba kita lihat. Nah, trading jadi nggak lebih agresif, namun lebih efektif ya. Jadi robot sendiri tergantung settingan apa yang kita settingkan. Kalau settingannya bagus, ya hasilnya akan bagus loh. Beda sama yang tadi ya. Ini udah langsung naik. Kita bandingkan, tadi kan agak sedikit sempat jatuh ya. Tuh, ini jatuh, tapi coba lihat lagi ya. Tadi kan cukup konsisten di jatuhnya ya. Sekarang coba lihat lebih bagus. Nah itu dia kan udah lebih apa namanya dengan perubahan waktu saja ya. Dengan kita merubah waktu saja bisa berubah dalam kondisi tradingnya. Nah itulah gambaran daripada trading. Nah kita bisa apa namanya besarkan lotnya ya. Nah ini coba kita lihat. Coba kita lihat dulu. Ya ini kan jatuh ini ya. Nah ini dia, ini kondisi di mana memang ya itu dia ya kita mengalami loss di sini bahkan sampai cukup besar karena memang risknya besar. Nah tapi kalau kita lihat lagi, misalnya, oke kita biarkan dulu saja lah ya, kita biarkan dulu. Nah ini dia. Robot di sini mengalami konsistensi kerugian. Nah, kenapa? Karena mungkin kita di sini bisa settingannya bisa kita rubah ya. Di sini bisa kita rubah dan juga mungkin stop lossnya di sini coba kita cek lagi kalau apa trailingnya ya. Trailingnya terlalu kecil. Nah, misalnya kita rubah ya. Oke, misalnya kita akan, nah ini contoh ya. Robot bisa disesuaikan teman-teman ya. Misalnya stop lossnya 25 pip aja ya. Min risknya ya 30 gede banget ya. Nggak apa dalam bentuk demo. Coba kita cek lagi, nah ini targetnya basket profit, recovery, trailingnya mungkin 35 ya, digedein aja biar seimbang ya. Mulai trailing 35, ininya 15 biar lebih besar. Nah ininya 2,5 aja trailing money-nya ya, 2,5. Nah itu ya, ini dia settingan ya, kita bisa memahami settingan robot. Ya. Settingan robot, oke kita akan coba ya, seperti apa perubahannya. Jadi kita bisa melihat bahwa robot akan mengeksekusi apa yang kita setting. Makanya kita harus wajib memahami kita mau setting strategi apa. Ya, scalping kah? Kalau tadi yang duplikat itulah averaging ya. Adanya sebuah averaging, duplikat order ya. Kita tunggu saja ini sampai selesai. Nah, coba kita bandingkan sama yang sebelumnya. Tadi kan sempat jatuh ya. Sempat jatuh, coba kita lihat. Ini dia. Ya sempat profit, lalu loss, ya ada waktunya recover, ya ada waktunya loss ya loss. Di sinilah kita akan bisa melihat bahwa dengan adanya robot kita bisa, ini yang saya bilang ya, nih
untuk membatasi resiko secara pasti menggunakan stop loss maupun cut loss. Nah, disinilah robot ini sebagai pembelajaran bahwa robot bisa melakukan eksekusi secara pasti stop loss. Kalau manual teman-teman nggak akan bisa ya. Teman-teman di sini mungkin awalnya pakai stop loss, tapi di sini udah nggak pakai stop loss, udah nahan posisi ya. Udah nggak, stop loss sudah dihapus dengan harapan harga berbalik lalu profit, belum tentu ya. Jadi di sini sangat penting sekali. Nah, lalu bagaimana mendapatkan robot-robotnya? Ya, ini kita biarkan dulu aja. Nah, di sini teman-teman, kalau teman-teman bisa lihat di dalam platform ini ya, di MetaTrader 5 atau 4 ada di bagian kode base. Ya. Di bagian kode base ini ada berbagai robot yang gratisan ya, ada indikator juga ya. Kita bisa download, tinggal klik kanan aja download. Ya, ini udah jadi ya. Nah, tentunya teman-teman harus punya akun di MK5 ya. Di MK5 nih, punya akun di MK5, atau kita bisa lihat langsung saja punya akun di MK5 lalu ke bagian kode base. Nah, ini dia. Di bagian kode base itu ada berbagai robot gratis. Yang warna biru ini adalah robot ya, gambar expert ini seperti ini adalah robot ya. Kalau yang hijau-hijau ada script, ada indikator ya. Yang ini script ya, ini library ya, gambarnya library, yang ini indikator ya. Misalnya kita robot misalnya mana robot inilah mungkin ya. Atau mana robotnya ini misalnya. Ya. Tuh. Di sini sudah ada banyak robot, tinggal teman-teman download aja, atau mau secara otomatis tinggal download aja di bagian sini nih, di bagian kode base platform ini ya. Misalnya mana yang mau di-download, misalnya robotnya, misalnya indikator ya, misalnya trend line misalnya, klik kanan download, klik kanan, nanti bisa kita lihat reviewnya, klik kanan download. Tuh. Tapi harus punya akun dulu teman-teman ya. Punya akun di mk5.com agar teman-teman bisa mendownload, karena memang platform MetaTrader merupakan daripada buatan MetaQuote. Nah, MetaQuote juga punya marketplace-nya namanya MK5. Ini dia, mk5.com ya. Punya seperti itu. Nah, ini di bagian kode base. Jadi teman-teman bisa melihat ada koleksi di sini, ada koleksi robot trading di MT5. Untuk MT5 tuh banyak tuh. Ya. Tuh bisa kita lihat misalnya mana ya? Pinci EA misalnya. Tuh ya, ada robot-robotnya ya, bisa kita lihat, bahkan kode bisa ini open source ya. Kita bisa lihat tuh coding-codingnya tuh ya, open source. Jadi bukan decompile ya. Itulah enaknya ada di MK5 ya. Ya tentunya di sini keterbatasan development, artinya ya robot ini ada pun developmentnya, mungkin tidak terus menerus sehingga tidak performanya kurang di maintain ya, seperti itu ya. Ada indikator juga. Nah, ini teman-teman bagi yang butuh indikator misalnya tinggal cari aja ya. Nah, misalnya ini ya. Ada semua lengkap ya, kita bisa lihat tuh cara penggunaannya apa, tinggal dibaca-baca saja, tinggal di-download ya. Tinggal download nih, ya, tinggal download bisa ya, tinggal save aja. Oke, saya rasa cukup sekian pembelajaran kita kali ini, mungkin coba kita lihat. Oke, ini settingannya tadi berubah lagi ya. Oke lah, mungkin nanti kita tunggu sebentar. Nah, ini dia. Settingannya kita tadi ngacak aja dulu ya. Kita coba kita acak aja 30% risknya. Namun di sini ya ada kondisi loss, profit, lalu kondisi loss cukup konsisten juga, tapi ada lagi mulai recover. Nah, poin penting di sini teman-teman kita lihat ya, di sini sangat penting. Nah, poin yang terpenting dalam robot menurut saya yang ini. Ya. Untuk membatasi resiko secara pasti dengan menggunakan stop loss atau cut loss. Nah, ini dia. Kalau manual nggak mungkin seperti ini teman-teman. Ketika kita sudah loss di sini udah kalang kabut kita ya. Udah nggak pakai stop loss, sudah bisa nahan ya. Udah berubah jadi scalping, jadi averaging ya. Nah, kalau pakai robot ya ini kita bisa melihat dia stabil ya, mulai merangkak dia lagi ya, recover ya. Ada lossnya lagi, dia profit lagi, recover ya. Recover lagi, recover. Inilah gambaran trading menggunakan robot ya. Sangat dibutuhkan robot trading, tergantung settingannya juga. Pahamin ini penggunaan settingan apa. Ketika untuk scalping, nah scalping pasti pakai stop loss dong ya. Ya scalping nggak pakai stop loss kan aneh namanya, berarti kan membahayakan. Ini banyak sekali menu. Nah nih stop lossnya 25 pip, ya udah pakai stop loss ya. Ada lengkap semua di situ ya. Oke, saya rasa cukup sekian. Bagi yang ingin berkomentar silahkan komen di bagian kolom komentar, nanti kami akan menjawabnya. Dan jangan lupa untuk di like dan juga di subscribe ya. Nah, yang saya rasa udah cukup semua ya, udah 6 poin sudah kita bicarakan. Nah, bagi yang ingin memang memiliki robot-robot trading yang gratisan sudah ada nih ya, jangan bingung ya, di kode base tadi sudah saya bilang, di kode base-nya banyak sekali nih tuh ya, banyak sekali. Tentunya harus memiliki akun di MK5. Oke, cukup sekian, sampai jumpa di lain kesempatan. Salam profit.